Di bentangan sejarah Nusantara, jarang ada tokoh yang menyatukan peran sebagai ulama sufi, pemimpin politik ulung, dan panglima perang dalam satu sosok. Sunan Gunung Jati adalah pengecualian yang cemerlang itu. Lahir dengan nama Syarif Hidayatullah, beliau tidak hanya menjadi salah satu dari wali Songo yang legendaris, tetapi juga pendiri Kesultanan Cirebon yang mengubah wajah spiritual dan politik tanah Pasundan untuk selamanya. Kisahnya adalah epik tentang perjalanan mencari ilmu, strategi dakwah yang brilian, dan warisan yang tak lekang oleh waktu. Sekitar tahun 1448 Masehi, dunia menyambut kelahiran seorang anak laki-laki yang kelak akan mengubah sejarah Jawa Barat. Ia diberi nama Syarif Hidayatullah. Ayahnya adalah Syarif Abdullah Umdatuddin, seorang penguasa dari Mesir. Ibunya adalah Nyai Rara Santang, putri dari penguasa kerajaan Pajajaran yang agung, Prabu Siliwangi. Pertemuan kedua orang tuanya terjadi ketika Nyai Rara Santang menunaikan ibadah haji di Mekah. Darah yang mengalir di tubuh Syarif Hidayatullah adalah perpaduan dua nasab mulia yang luar biasa. Dari garis sang ayah, silsilahnya bersambung langsung kepada Nabi Muhammad melalui jalur Bani Hashim. Ini memberinya legitimasi spiritual yang kuat di mata umat Islam. Garis keturunan ini dihormati dan diakui, menjadikannya pewaris tradisi keilmuan dan kepemimpinan Islam yang luhur dari Timur Tengah. Sementara itu, dari garis sang ibu, beliau adalah cucu dari Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi, raja terbesar kerajaan Pajajaran. Hal ini memberinya hak dan kehormatan sebagai keturunan bangsawan Sunda. Silsilah ini memberinya koneksi mendalam dengan budaya, masyarakat, dan tatanan politik yang ada di tanah Pasundan, tanah kelahirannya. Perpaduan unik inilah yang menjadi fondasi utama bagi kesuksesan dakwah dan kepemimpinannya di kemudian hari. Dalam dirinya bertemu otoritas spiritual Islam dan legitimasi kekuasaan tradisional Nusantara. Syarif Hidayatullah ditakdirkan untuk menjadi jembatan antara dua dunia, menyatukan ajaran Islam yang universal dengan kearifan lokal yang luhur. Sejak belia, Syarif Hidayatullah telah menunjukkan kecerdasan dan dahaga yang luar biasa akan ilmu pengetahuan. Menyadari potensi besar putranya, sang ibu memberinya izin untuk memulai perjalanan intelektual dan spiritual yang panjang. Pada usia sekitar 20 tahun, beliau berangkat meninggalkan tanah kelahirannya untuk menuntut ilmu di pusat-pusat peradaban Islam terkemuka di dunia. Perhentian pertamanya adalah kota suci Mekah, tempat ia berguru kepada Syekh Tajuddin Al-Qurtubi. Selanjutnya, perjalanannya berlanjut ke Mesir, tanah kelahiran ayahnya, untuk belajar kepada Syekh Muhammad Athailah Al-Syadzili, seorang ulama besar penganut mazhab Syafi'i. Tidak berhenti di sana, ia juga berkelana ke Baghdad dan Pasai di Aceh untuk memperdalam ilmunya dengan para ulama terkemuka pada masanya. Setelah menyerap ilmu dari berbagai penjuru dunia Islam, Syarif Hidayatullah kembali ke Nusantara. Namun, perjalanannya belum usai. Beliau melanjutkan belajarnya di pesantren Ampel Denta di Surabaya, di bawah bimbingan langsung Sunan Ampel, salah satu wali paling senior dan dihormati. Disinilah ia berinteraksi dengan calon-calon pendakwah besar lainnya dan menyerap strategi dakwah yang sesuai dengan kondisi masyarakat Jawa. Atas arahan dari Sunan Ampel, Syarif Hidayatullah diminta untuk memfokuskan dakwahnya di wilayah Cirebon. Pengembaraan mencari ilmu yang panjang ini telah menempa beliau menjadi seorang ulama dengan wawasan yang sangat luas, tidak hanya dalam ilmu agama tetapi juga dalam strategi dan pemahaman budaya. Beliau siap mengemban tugas besar sebagai penyebar cahaya Islam di tanah Pasundan. Pada sekitar tahun 1470, Syarif Hidayatullah tiba di Cirebon, sebuah pelabuhan yang sedang berkembang pesat. Kedatangannya disambut dengan hangat oleh pamannya, Pangeran Cakrabuana, juga dikenal sebagai Raden Walang Sungsang, yang saat itu menjabat sebagai penguasa Cirebon. Pangeran Cakrabuana, yang juga merupakan putra Prabu Siliwangi, telah lebih dulu memeluk Islam dan merintis dakwah di wilayah tersebut. Dengan dukungan penuh dari sang paman, Syarif Hidayatullah memulai misi dakwahnya di kawasan Gunung Sembung.
Beliau mendirikan sebuah pondok pesantren dan mulai mengajarkan ajaran Islam kepada masyarakat sekitar. Awalnya, beliau dikenal dengan nama Said Kamil di kalangan penduduk setempat. Harisma, kedalaman ilmu, dan metode pendekatannya yang ramah membuat banyak warga tertarik untuk belajar darinya. Aktivitas dakwah Syarif Hidayatullah dengan cepat menarik perhatian. Beliau tidak hanya mengajarkan syariat, tetapi juga tasawuf dan kearifan hidup. Hal ini membuat ajarannya mudah diterima oleh masyarakat yang sebelumnya telah akrab dengan tradisi spiritual Hindu-Buddha. Cirebon, yang secara strategis terletak di jalur perdagangan pesisir, menjadi basis yang ideal untuk menyebarkan pengaruhnya lebih luas. Pangeran Cakrabuana melihat keponakannya bukan hanya sebagai seorang ulama, tetapi juga sebagai sosok pemimpin masa depan yang mampu melanjutkan dan membesarkan Cirebon. Kehadiran Syarif Hidayatullah menandai babak baru dalam sejarah Islamisasi di Jawa Barat. Dari sebuah desa nelayan kecil, Cirebon mulai bertransformasi menjadi pusat penyebaran Islam yang penting di tanah Pasundan. Sunan Gunung Jati memahami betul bahwa untuk menyebarkan Islam secara efektif, pendekatan kultural dan politik sama pentingnya. Salah satu strategi utamanya adalah melalui pernikahan dengan putri-putri dari tokoh berpengaruh yang berfungsi untuk memperkuat kedudukan politik dan memperluas jaringan dakwahnya. Pernikahan ini bukan sekadar urusan pribadi, melainkan pilar penting dalam bangunan dakwahnya. Pernikahan yang paling berpengaruh adalah dengan Nyi Mas Pakungwati pada tahun 1479. Nyi Mas Pakungwati adalah putri dari Pangeran Cakrabuana, penguasa Cirebon saat itu. Pernikahan ini secara langsung mengukuhkan posisi Sunan Gunung Jati dalam lingkar kekuasaan Cirebon. Ini menjadi langkah penting sebelum penyerahan kekuasaan dari pamannya kepadanya. Pernikahan penting lainnya adalah dengan Putri Ong Tin Nio dari Tiongkok, yang setelah menikah berganti nama menjadi Nyi Mas Rara Sumanding. Pernikahan ini memiliki nilai diplomasi yang tinggi, membangun hubungan baik dengan komunitas Tionghoa yang banyak bermukim di pesisir. Kisah cinta mereka menjadi legenda, dan kedatangan Putri Ong Tin membawa serta para pengrajin dan kekayaan budaya yang memperkaya Cirebon. Selain itu, Sunan Gunung Jati juga tercatat menikahi beberapa wanita lain yang memperluas pengaruhnya, seperti Syarifah Baghdadi yang merupakan adik dari seorang ulama terkemuka, dan Nyi Kawunganten, putri penguasa Banten. Melalui jalur pernikahan ini, Sunan Gunung Jati berhasil mengikat aliansi dengan kekuatan-kekuatan lokal, meredam potensi konflik, dan membuka jalan bagi ajaran Islam untuk diterima secara lebih luas di berbagai lapisan masyarakat. Pada tahun 1479, sebuah momen bersejarah terjadi di Cirebon. Pangeran Cakrabuana, yang telah melihat kebijaksanaan, kedalaman ilmu, dan kemampuan memimpin pada diri keponakannya, dengan sukarela menyerahkan tahta kekuasaan Cirebon kepada Sunan Gunung Jati. Peristiwa ini bukan sekadar pergantian pemimpin, melainkan proklamasi berdirinya Kesultanan Cirebon sebagai sebuah negara Islam yang merdeka. Setelah menerima penyerahan kekuasaan, Syarif Hidayatullah resmi menyandang gelar Sultan. Beliau menjadi penguasa pertama Kesultanan Cirebon, menyatukan dalam dirinya dua peran agung, seorang wali, pemimpin spiritual, dan seorang sultan, pemimpin politik. Dengan posisi ini, beliau memiliki otoritas penuh untuk menata masyarakat berdasarkan nilai-nilai Islam, baik dalam bidang pemerintahan, sosial, maupun keagamaan. Sebagai sultan, Sunan Gunung Jati mulai melakukan berbagai gebrakan untuk memajukan kesultanannya. Beliau membangun infrastruktur penting, termasuk jalan yang menghubungkan Cirebon dengan daerah-daerah lain untuk memperlancar ekonomi dan dakwah. Salah satu karya monumentalnya adalah pembangunan Masjid Agung Sang Cipta Rasa yang menjadi pusat kegiatan keagamaan dan sosial masyarakat Cirebon hingga hari ini. Di bawah kepemimpinannya, Cirebon tumbuh dari sebuah kadipaten kecil menjadi kesultanan yang disegani di pesisir utara Jawa. Sunan Gunung Jati berhasil meletakkan dasar-dasar pemerintahan Islam yang kuat, yang tidak hanya berfokus pada penyebaran agama, tetapi juga pada kesejahteraan dan ketertiban rakyatnya. Transformasi Cirebon menjadi kesultanan adalah puncak dari strategi dakwah melalui jalur politik.
Sebagai Sultan Cirebon, wawasan Sunan Gunung Jati tidak terbatas pada wilayahnya saja. Beliau melihat ancaman dari kehadiran Portugis di Malaka dan potensi mereka untuk beraliansi dengan kerajaan Sunda Pajajaran. Untuk membendung pengaruh Portugis dan menyebarkan Islam lebih jauh ke barat, beliau merencanakan sebuah ekspedisi militer strategis ke Banten dan Sunda Kelapa. Sunan Gunung Jati menunjuk seorang panglima perang kepercayaan yang juga menantunya, Fathahillah, untuk memimpin pasukan gabungan Cirebon dan Demak. Ekspedisi ini pertama-tama berhasil menguasai Banten. Kemenangan ini sangat penting karena Banten adalah pelabuhan strategis di ujung barat Pulau Jawa. Setelah itu, putranya, Maulana Hasanuddin, diangkat untuk memimpin pemerintahan di Banten. Puncak dari kampanye militer ini terjadi pada 22 Juni 1527. Pasukan di bawah komando Fathahillah berhasil merebut pelabuhan Sunda Kelapa dari aliansi kerajaan Sunda dan Portugis. Kemenangan gemilang ini menjadi titik balik penting dalam sejarah. Untuk menandai kemenangan tersebut, Fathahillah mengubah nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta, yang berarti kemenangan yang jaya. Penaklukan Sunda Kelapa tidak hanya mengusir Portugis dari salah satu pelabuhan terpenting di Nusantara, tetapi juga membuka gerbang Islamisasi di wilayah tersebut. Di bawah pengaruh Cirebon dan Demak, Jayakarta tumbuh menjadi pusat perdagangan dan dakwah yang baru. Visi politik dan militer Sunan Gunung Jati terbukti berhasil melindungi tanah Jawa dari kolonialisme awal sekaligus memperluas panji-panji Islam. Kesuksesan dakwah Sunan Gunung Jati tidak terletak pada kekuatan senjata, melainkan pada kebijaksanaannya dalam memahami dan merangkul budaya lokal. Beliau sadar bahwa pemaksaan hanya akan menimbulkan penolakan. Oleh karena itu, beliau menggunakan metode dakwah yang damai, persuasif, dan penuh toleransi yang dikenal dengan sebutan infak. Salah satu pendekatannya yang paling terkenal adalah melalui kesenian. Beliau menggunakan gamelan sekaten untuk menarik perhatian masyarakat. Siapa saja yang ingin menikmati alunan gamelan tersebut tidak perlu membayar dengan uang. Mereka hanya perlu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Cara ini terbukti sangat efektif untuk mengajak masyarakat mengenal Islam secara sukarela dan tanpa paksaan. Beliau juga dikenal sangat menghargai dan tidak memberangus adat istiadat yang sudah ada, selama tidak bertentangan dengan akidah Islam. Beliau justru memadukan ajaran Islam dengan tradisi lokal sehingga mudah diterima. Pendekatan ini terlihat dalam arsitektur masjid, upacara-upacara keagamaan, dan seni pertunjukan yang dikembangkannya, seperti tari topeng dan ronggeng yang diberi muatan nilai-nilai Islam. Sunan Gunung Jati juga memperkuat dakwahnya dengan membangun hubungan baik dengan semua lapisan masyarakat, mulai dari rakyat jelata hingga para bangsawan dan pedagang dari berbagai bangsa. Beliau menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang membawa kedamaian dan kemajuan, bukan agama yang datang untuk menghancurkan tatanan yang sudah ada. Kebijaksanaannya inilah yang membuat ajaran Islam mengakar kuat di hati masyarakat Pasundan. Setelah puluhan tahun memimpin sebagai sultan dan berdakwah tanpa lelah, Sunan Gunung Jati memasuki usia senja. Pada tahun 1568, setelah merasa tugasnya di dunia pemerintahan telah cukup, beliau menyerahkan takhta Kesultanan Cirebon kepada cicitnya. Beliau kemudian memilih untuk menepi dari hingar-bingar politik dan memfokuskan sisa hidupnya sepenuhnya untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Pada tahun yang sama, dalam usia sekitar 120 tahun, Sunan Gunung Jati wafat dengan tenang. Kepergiannya menjadi duka mendalam bagi seluruh rakyat Cirebon dan tanah Jawa. Jasadnya dimakamkan di sebuah bukit yang telah menjadi pusat dakwahnya sejak awal, yang kini dikenal sebagai Astana Gunung Sembung atau Gunung Jati. Hingga hari ini, makamnya menjadi salah satu tujuan ziarah terpenting di Indonesia. Warisan Sunan Gunung Jati jauh melampaui bangunan fisik seperti masjid atau keraton. Beliau mewariskan sebuah model kepemimpinan yang menyatukan kekuatan spiritual dan kecakapan politik. Beliau menunjukkan bagaimana Islam dapat disebarkan melalui jalur perdamaian, kearifan budaya, dan strategi yang cerdas.
Kesultanan Cirebon dan Banten yang didirikannya menjadi benteng Islam di tanah Pasundan selama berabad-abad. Kisah Sunan Gunung Jati mengajarkan sebuah pesan moral yang abadi, bahwa kepemimpinan sejati lahir dari perpaduan antara ilmu yang mendalam, kebijaksanaan dalam bertindak, dan kepedulian tulus terhadap kesejahteraan rakyat. Beliau adalah bukti nyata bahwa seorang pemimpin bisa menjadi ulama yang saleh sekaligus negarawan yang ulung, yang membangun peradaban di atas fondasi iman dan kemanusiaan. Warisannya akan terus menginspirasi generasi-generasi mendatang.